Pada tahun 1890 sampai tahun 1891, Pangeran Nikolai Alexandrovich Romanov, anak laki-laki pertama Kaisar Alexander III, sekaligus Cesarevich alias putra mahkota Kekaisaran Rusia, melakukan perjalanan akbar mengelilingi dunia timur, dalam rangka berbagai tujuan dan kepentingan, khususnya memperoleh pengalaman serta pengetahuan baru dari tempat-tempat yang dikunjungi. Dengan total rute mencapai 51.000 km, sang calon Kaisar Rusia beserta rombongannya, singgah di berbagai negara dan wilayah koloni di Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga Asia Timur, termasuk menghabiskan 6 hari dari sekian lama durasi perjalanannya, di Batavia dan Priangan, Hindia Belanda. Sesuai dengan tradisi yang berlaku, semua calon kaisar Rusia yang telah menyelesaikan pendidikan formal, diharuskan untuk melakukan tur besar, baik mengunjungi tempat-tempat di Rusia, maupun negara-negara di Eropa. Dan pada tahun 1890, untuk pertama kalinya, seorang putra mahkota Rusia melakukan perjalanan besar ke negara-negara yang sangat jauh dari Rusia, bahkan di luar tanah Eropa. Titik awal perjalanan dimulai pada tanggal 23 Oktober 1890, setelah upacara kebaktian gereja di Gatchina. Dari sana, Pangeran Nikolai, atau Nicholas dalam ejaan bahasa Inggris, pergi dengan kereta api melalui Wina, kemudian menuju Trieste, sebuah kota pelabuhan di Kekaisaran Austria-Hungaria. Selanjutnya, ia melakukan perjalanan via laut menggunakan kapal Pamiat Azova, sebuah kapal penjelajah lapis baja milik Angkatan Laut Kekaisaran Rusia. Turut menyertai Pamiat Azova, ialah kapal perang Vladimir Monomakh dan Zaporozhets. Saat Pamiat Azova singgah di kerajaan Yunani, putra Raja George pertama, Pangeran George dari Yunani dan Denmark, ikut bergabung dalam rombongan Pangeran Nicholas. Rombongan Istana Rusia sengaja memilih rute melewati Austria-Hungaria dan Yunani, lantaran Kesultanan Utsmaniyah melarang kapal-kapal perang Rusia melintas di Selat Bosporus dan Dardanella. Selama perjalanan, putra mahkota Rusia ditemani secara tetap oleh 5 orang, yaitu seorang Mayor Jenderal Resimen Khusus Kaisar selaku pemimpin perjalanan, Evgeny Nikolaevich Volkov, Pangeran Vladimir Anatolyevich Baryatinsky, Pangeran Viktor Sergeyevich Kochubey, serta Pangeran Nikolai Dmitrievich Obolensky. Seorang pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Pangeran Esprovich Uktomsky, diperbantukan untuk menulis catatan tentang perjalanan besar tersebut. Selanjutnya, adik laki-laki putra mahkota, yaitu Pangeran Georgi Alexandrovich, beserta kru yang lain, juga turut bergabung. Dari Yunani, kapal Pamiat Azova kemudian berlayar menuju Mesir, dan selanjutnya singgah di Aden. Dari Aden, pada tanggal 11 Desember, rombongan Pangeran Nicholas tiba di Mumbai, India Britania, dan memulai tur panjangnya selama hampir 1 bulan mengelilingi anak benua India. Dari India, Pangeran Nicholas melanjutkan perjalanan ke Colombo, Sri Lanka. Selanjutnya, pada tanggal 31 Januari 1891, ekspedisi Pangeran Nicholas bertolak dari Ceylon, alias Sri Lanka, dan berlayar melewati Selat Malaka menuju Singapura. Dalam perjalanannya ke Singapura dan Batavia, kantor pelabuhan di Batavia menerima telegram yang berisi kabar mengenai posisi kapal rombongan Pangeran Nicholas yang singgah di Sumatera Timur. Setelah kabar itu diterima, para pejabat pelabuhan terus memantau perjalanan kapal putra mahkota Rusia yang hendak menuju Batavia. Tepat pada tanggal 23 Februari tahun 1891, kapal Pamiat Azova, yang membawa Pangeran Nicholas dan rombongannya, berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Batavia. Ketika Pamiat Azova merapat di pelabuhan,
korps musik pun memainkan instrumen kehormatan, beriringan dengan dentuman meriam yang ditembakkan untuk menyambut kedatangan sang putra mahkota Rusia yang saat itu masih berumur 23 tahun. Pangeran Nicholas, yang ketika itu mengenakan topi serta berbusana jas putih, turun dari kapal, dan langsung disambut Gubernur Jenderal Cornelis Pijnaker-Hordij. Para pejabat gubernmen, jaksa, kapitan Cina, demang, lurah, dan para mandor, juga turut menyambut di pelabuhan. Warga Batavia dari berbagai kalangan pun berbondong-bondong memadati pelabuhan, ingin menyaksikan langsung sosok Pangeran Nicholas. Pada hari kedatangan Nicholas, seluruh aktivitas perkantoran di Batavia diliburkan, dan instansi pemerintah serta masyarakat diminta mengibarkan bendera Belanda dan Rusia. Ketibaan Pangeran Nicholas, dan rangkaian kunjungannya ke berbagai tempat di bagian barat Pulau Jawa, meski tidak seutuhnya tercatat lengkap, dikisahkan secara lugas oleh Tan Tengki, seorang pedagang sekaligus sastrawan Melayu Tionghoa, asal Batavia. Tan Tengki menuliskan detail laporannya mengenai kedatangan Pangeran Nicholas di Jawa pada 54 bait pertama dalam bukunya, yang berjudul, Syair dari Hal Datangnya Putra Mahkota Kerajaan Rus di Betawi. Buku tersebut diterbitkan pertama kali oleh Albrecht & Co. di Batavia, pada tahun 1891, dan kemudian edisi keduanya diterbitkan pada tahun 1897. Dan, seperti yang dikisahkan Tan Tengki, dari pelabuhan, Nicholas dan rombongannya berkereta api menuju Eltevreden, atau dikenal pula sebagai kawasan Gambir. Di pusat kota Batavia baru itu, Nicholas menghadiri pesta penyambutan, yang digelar sangat meriah. Usai bersantap siang dengan Gubernur Jenderal Hordij di Istana Gambir, Pangeran Nicholas lalu menyaksikan pergelaran opera di Gedung Batavia Schouwburg, yang kini menjadi Gedung Kesenian Jakarta. Keesokan harinya, Pangeran Nicholas dan rombongannya beranjak ke Bogor alias Buitenzorg. Di sana, mereka melakukan salah satu aktivitas kegemaran bangsawan ketika itu, yaitu berburu. Seorang anggota rombongan Nicholas, bahkan, berhasil menembak 4 harimau Jawa. Sang pangeran sendiri tampak puas akan hasil buruan hari itu. Selain harimau, mereka juga berburu rusa dan babi hutan. Entah apa yang dilakukan oleh rombongan Nicholas, dengan hasil buruan babi hutan mereka yang mencapai 29 ekor itu, karena penduduk lokal yang mayoritas Muslim, tidak berkenan untuk mengonsumsinya. Selanjutnya, dari Bogor, Pangeran Nicholas dan rombongannya berkereta api melewati Sukabumi, Cianjur, dan Bandung, hingga kemudian tiba di Garut pada tanggal 26 Februari. Selama pelancongannya di Garut, Nicholas diterima dan tinggal di kediaman Bupati Garut, Raden Adipati Arya Wiratanudatar VII. Disebutkan bahwa, Bupati Wiratanudatar mendapat hadiah berupa cincin emas dari Pangeran Nicholas. Mencicipi kuliner khas, berkuda, berburu di Gunung Cikuray, serta mendaki Gunung Papandayan, adalah sederet aktivitas Nicholas ketika mengunjungi Kabupaten Garut. Kunjungan putra mahkota Rusia ketika itu merupakan awal kebangkitan industri pariwisata di Garut, dan hingga pada tahun-tahun berikutnya, Garut semakin terkenal di kalangan wisatawan Eropa. Dari kota Garut, Nicholas kembali mengunjungi Bogor. Di sekitar Istana Buitenzorg, pemerintah Hindia Belanda menggelar pesta meriah untuk Nicholas dan rombongannya. Ketika itu, kedatangan Nicholas di Bogor sangat menarik perhatian warga, sampai-sampai menyebabkan lalu lintas jalanan menjadi padat dan susah dilalui. Aneka pergelaran hiburan disajikan untuk menyambut tamu-tamu dari Rusia, serta turut pula disaksikan warga Bogor yang memadati kawasan istana. Di hadapan Nicholas, tersaji pergelaran wayang orang, bersama seperangkat gamelan Jawa yang dimainkan secara apik. Malahan, para pemain gamelan juga mempersembahkan komposisi instrumen lagu kebangsaan Rusia. Rombongan Rusia sangat terkesan dengan alunan musik gamelan, yang menurut mereka, terdengar sakral dan agung. Usai dari Bogor, Nicholas kembali ke Batavia. Ia sempat dijamu di Sociëteit Harmonie, klub sosialita paling bergengsi seantero Hindia Belanda.
Meskipun kedudukan Harmoni yang terbatas hanya untuk orang-orang Eropa, warga lokal sekitar Harmoni tak ketinggalan ingin meramaikan suasana. Mereka berbondong-bondong datang, selain menonton kedatangan Nicholas, sembari menjual makanan dan barang-barang dagangan lainnya. Pada hari-hari terakhir kunjungannya di Pulau Jawa, Nicholas dan rombongannya menyempatkan berburu buaya di kawasan belantara pesisir utara Kabupaten Bekasi. Mereka dipandu oleh seorang pemburu lokal yang berasal dari Bandung. Di sana, rombongan Rusia berhasil memburu buaya muara. Catatan mereka menyebutkan bahwa penduduk lokal yang menemani mereka tidak berani membunuh buaya, dan bahkan merasa ketakutan untuk sekadar menyentuh bangkainya, karena pengaruh suatu tahayul yang diyakini oleh para penduduk lokal itu. Kunjungan Pangeran Nicholas di Jawa berakhir pada tanggal 1 Maret 1891. Dari Batavia, Nicholas dan rombongannya bertolak ke Bangkok, Kerajaan Siam, dan menjadi tamu kehormatan Raja Chulalongkorn. Dari Siam, mereka berlayar ke Saigon, Indochina Perancis, dan kemudian melanjutkan perjalanan ke berbagai kota di Kekaisaran Qing dan Kekaisaran Jepang, hingga akhirnya tiba di Vladivostok, Rusia. Perjalanan panjang Pangeran Nicholas mengelilingi dunia timur pada tahun 1890 sampai tahun 1891 tersebut, tercatat secara lengkap dalam buku 3 jilid yang berjudul Perjalanan di Timur Nicholas II, karya orientalis yang juga turut menyertai tur akbar sang putra mahkota, Pangeran Esperovich Ukhtomsky. Menurut para pengamat, kunjungan Pangeran Nicholas di Pulau Jawa tidak memberi dampak signifikan bagi Hindia Belanda, karena singkatnya waktu kunjungan yang hanya berlangsung sekitar 1 minggu, sehingga Nicholas tidak mendapat banyak pengetahuan baru dari Jawa. Dalam catatan hariannya pun, Nicholas mengatakan bahwa ia merasa sangat kelelahan ketika melakukan perjalanan panjang mendaki Gunung Papandayan. Meski demikian, kehadiran Pangeran Nicholas di Hindia Belanda merupakan bukti kedekatan hubungan antara Kerajaan Belanda dengan Kekaisaran Rusia ketika itu. Kelak, pada tanggal 26 Mei 1896, Adipati Agung Nicholas dinobatkan sebagai Tsar, alias Kaisar Kekaisaran Rusia, dengan gelar Kaisar Nicholas II. Ia duduk di atas singgasana istana musim dingin, meneruskan tahta yang ditinggalkan ayahandanya, Kaisar Alexander III. Masa pemerintahannya yang diwarnai dengan berbagai kontroversi dan kemunduran, hingga menyebabkan runtuhnya kepemimpinan dinasti Holstein-Gottorp-Romanov, dan bubarnya Kekaisaran Rusia pada tahun 1917, serta akhir hidupnya yang tragis di tangan orang-orang rezim komunis Bolshevik pada pertengahan tahun 1918, membuat Kaisar Nicholas II menjadi sosok kontroversial hingga saat ini. Nicholas begitu dibenci, dan dianggap sebagai kaisar yang lemah dan kurang berkompeten, namun juga dicintai dan dihormati sebagai orang suci.